guys, welcome to Learning Journal. Kali ini balik lagi nih bareng aku Intan Sri Wahyuni di Learning Journal pertemuan kedua. Kali ini aku bakal ngebahas tentang materi yang kita dapat di pertemuan minggu lalu. Apa aja sih? Penasaran kan? Simak terus ya. Jadi guys, di minggu lalu itu kita ngebahas tentang berita dan juga tentang artikel. Apa sih perbedaan dari berita dan artikel? Nah, kali ini aku bakal mengulas nih sedikit perbedaan antara keduanya. Yang pertama yaitu tentang berita. Apa sih itu berita? Nah, kalau berita sendiri itu kayak sebuah laporan tentang kejadian penting yang mana kejadian ini itu disebarkan untuk menarik perhatian khalayak umum. Di berita sendiri itu ada 4 jenis atau 4 macam tipe berita. Yang pertama itu ada strike news. Kalau strike news ini dia itu formal, terus juga bahasanya juga baku. Terus dia itu udah ada tim produksi sendiri untuk khusus menyampaikan berita. Contoh dari strike news sendiri itu kayak Liputan 6 atau Sapa Indonesia Pagi dan banyak lagi pokoknya. Nah, kalau yang kedua ini itu ada soft news. Dia itu kayak kebalikan dari hard news. Kalau hard news kan tadi formal ya. Kalau si soft news ini dia itu nggak formal, terus juga bicaranya santai, nggak kaku sama sekali. Terus juga dia bisa dibawakan di acara manapun. Terus juga yang ketiga ini ada in-depth news. Kalau in-depth news ini dia sifatnya itu mendalam, terus kayak investigasi gitulah. Terus juga kayak fokus pada satu kejadian. Jadi dia mengulik kejadian itu sampai ke akar-akarnya pokoknya. Contoh dari in-depth news sendiri itu kayak buzzer investigasi. Terus juga yang terakhir itu ada yang namanya feature news. Kalau feature news ini dia kayak sebuah cerita atau perjalanan atau sebuah pertualangan, pokoknya yang pertualangan gitulah. Contoh dari si feature news ini adalah kayak Si Bolang, terus juga kayak My Trip My Adventure. Dia kan kayak menceritakan sebuah pertualangan yang seru gitu ya. Nah, itu dia 4 jenis dari berita gitu. Terus juga kita ngebahas tentang artikel. Apa sih itu artikel? Nah, artikel sendiri dalam kamus KBBI itu artinya karya tulis lengkap. Terus di artikel ini ada 4 jenis, yang ada yang berdasarkan penulisannya, terus juga ada yang berdasarkan fungsinya. Nah, yang berdasarkan penulisannya ini terbagi menjadi 2, yaitu artikel redaksi dan artikel umum. Di yang berdasarkan fungsinya juga terbagi menjadi 2, yaitu artikel khusus dan juga artikel sponsor. Nah, untuk ciri-ciri artikel sendiri diantaranya ada logis, terus lugas juga, terus objektif, cermat, terus nggak terbawa emosi, terus juga jelas dan lain sebagainya pokoknya. Nah, untuk fungsi artikel sendiri itu kayak untuk menghibur, terus juga untuk mendidik, terus juga untuk menambah gagasan dan lain sebagainya. Nah guys, di akhir pembelajaran juga Pak Adi menjelaskan bahwa di pertemuan selanjutnya itu kita sudah mulai presentasi. Dan untuk tugas UTS sendiri itu per kelompok itu diharuskan membuat 2 berita dan 2 artikel, dimana keempatnya ini kita upload di media sosial kelas. Dan untuk tugas UAS sendiri yaitu membuat jurnal ilmiah yang
dipublish di Sinta. Jadi itu mungkin beberapa tugas yang harus kita kerjakan untuk UTS, UAS, dan presentasi per minggunya. Semoga kita mendapatkan nilai yang bagus di MK penulisan berita dan artikel, dan semoga urusan kita selalu dilancarkan. Mungkin itu aja guys pembahasan kita di Learning Journal minggu ini. Sampai jumpa di Learning Journal minggu depan. Bye-bye.